posting gitu, tapi ternyata menyinggung orang lain. Nah itu juga kerap kali kami temukan di sekolah. Aku bisa melihat perubahan di diri anak-anak agen perubahan ini gitu ya, dari materi roots gitu ya, mereka tuh bisa sampai membuat kampanye di luar bahkan dari di luar ekspektasiku. Dia jadi fasilitator juga buat teman-temannya karena mereka sebaya, jadinya akan lebih mudah ketika membantu teman-temannya yang terkena perundungan. Saya bisa membuktikan kepada pelaku-pelaku pembuli dengan membalasnya melalui prestasi. Jadi bukan melalui bullying lagi, tapi melalui prestasi gitu. Dan juga bullying tersebut bisa saya jadikan kritikan. Hai sahabat Dikbud, selamat datang di podcast Hari Pendidikan Nasional 2023. Bersama aku, Fania Winola, Content Creator dan juga Duta SMA Nasional. Kalian apa kabar hari ini? Baik atau sedih? Gak apa-apa deh, yang penting kalian bisa jalanin hari ini. Ngomong-ngomong nih, aku itu kan SMA kelas 11. Dan aku sedih banget nih kalau teman-teman aku itu ngerasa gak nyaman di sekolah. Apakah aku pernah ngerasa gak nyaman? Ya, terkadang ada waktu di mana aku kurang bahagia, tapi banyak teman-teman aku yang masih bisa nge-support. Dan aku seneng banget sih kalau ada seperti itu, apalagi kalau ada kegiatan yang ngingetin ke teman-teman semua bahwa kita semua itu berarti. Nah, di sini aku mau ngobrol nih sama 3 narasumber yang keren banget dan memiliki kampanye yang sangat-sangat luar biasa. Silakan perkenalan dari Kak Prita dulu. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Prita Damanik. Sekarang bekerja sebagai konsultan nasional pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan mendukung program pencegahan perundungan atau ROOTS bersama UNICEF dan Kemendikbudristek. Terima kasih. Wow, keren banget ya sahabat Dikbud. Kalau Kak Tia? Halo semuanya, aku Tia. Aku adalah fasilitator untuk program ROOTS di SMP. Oh, keren banget. Kalau hai Diva, kayaknya kita seumuran ya. Iya, betul banget. Coba perkenalkan diri. Salam kenal semuanya, saya Divania Nurama Saudin, biasa dipanggil Divani, usia saya 17 tahun dan saat ini saya merupakan salah satu agen perubahan di SMA Negeri 28 Jakarta. Wow, keren banget ya semua di sini agen perubahan. Kalian juga mau dong pastinya. Ngomong-ngomong, Kak Prita ini tadi katanya konsultan di UNICEF Indonesia, benar? Yes, benar. Bisa diceritakan latar belakang sedikit nih tentang UNICEF dan kampanye-kampanye apa sih yang telah dibuat untuk anti perundungan di siswa dan siswi mungkin ya? Oke, nah jadi nama program anti perundungan yang saat ini menjadi prioritas juga di Kemendikbud itu namanya ROOTS. Nah, orang-orang mungkin nanya ya, apa sih program ROOTS itu? Nah, ROOTS singkatan atau apa? ROOTS itu bahasa Inggris artinya akar. Jadi kita itu bukan sekedar kampanye, tapi kita melibatkan siswa sebagai agen perubahan. Nah, agen perubahan ini 30 orang siswa yang punya pengaruh positif atau disebut influencer nih di sekolahnya. Mereka itu adalah benih untuk kemudian mengakar, berjejaring di bawah tanah dan tumbuh menjadi sekolah yang aman gitu. Jadi itu artinya roots dan agen perubahan. Nah, itu berawal dari inisiatif UNICEF dulu di tahun 2017 dan dari hasil riset kami bersama salah satu universitas di Oxford menunjukkan bahwa program ini mampu menurunkan perundungan hingga 30%. Nah, sekitar 3 tahun kemudian, saat itu salah satu perwakilan UNICEF berkunjung nih, bertemu dengan Mas Menteri dan menceritakan tentang program ROOTS. Kebetulan saat itu tuh Mas Menteri sedang memperkenalkan jargon 3 dosa besar pendidikan, yang mana salah satunya adalah perundungan. Nah, di saat itu Mas Menteri tertarik nih untuk belajar lebih lanjut tentang program ROOTS ini. Dan akhirnya di tahun 2021 UNICEF bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk melakukan scale up atau implementasi nasional program ROOTS. Jadi ini dimulai ketika Kak Prita masih di UNICEF Makassar dan kemudian sekarang mendukung Kemendikbud di level nasional. Itu sejarah program ROOTS. Keren banget ya Sobat Dikbud. Nah, jujur aku dulu juga pernah kenal Kak Prita ya, dan Kak Prita juga menjelaskan tentang anti perundungan dan itu keren banget. Nah, di sini aku juga mau tanya kepada
dari sisi guru dan juga dari sisi siswa. Tapi kita ke sisi guru aja nih ya. Kak Tia agak lucu ya, kadang aku panggil guru aku takut nih. Tapi nggak apa-apa, katanya Kak Tia aja karena itu sebutan di Roots Sebutan juga ya? untuk fasilitator di program Roots itu Kak. Jadi supaya lebih akrab dengan adik-adik agen perubahannya gitu ya Div ya. Iya, betul banget. Keren banget ya. Kalau dari pandangan guru nih Kak Tia, bagaimana pengalaman untuk menangani perundungan yang ada di sekolah? Ya, kalau perundungan yang ada di sekolah biasanya kami melindungi anak-anak yang menjadi korban perundungan. Tetapi yang menjadi pelaku perundungan juga kami rangkul begitu. Nah, biasanya mereka itu kami ajak bicara gitu. Kebanyakan anak-anak yang melakukan perundungan adalah sebenarnya korban dari perundungan yang sebelumnya. Nah, program ini membantu meminimalisir terjadinya perundungan yang berulang begitu. Seperti itu sih. Wah, oke. Mungkin itu sisi dari guru ya. Betul. Dan pastinya teman-teman semua jadi lebih nyaman kan ya Kak ada Iya, fasilitas kayak gitu. Agen perubahan itu kan dia jadi fasilitator juga buat teman-temannya karena mereka sebaya, jadinya akan lebih mudah ketika membantu teman-temannya yang terkena perundungan seperti itu. Nah, karena sebelum kita masuk ke agen perubahannya nih ya, aku juga penasaran nih, apakah ada struggle saat untuk connect dengan usia yang cukup jauh ya, age gap-nya, ya kan Kak? Ya pastinya begitu gitu. Tapi kami selalu mencoba untuk memakai sepatunya mereka, ya, pakai sepatunya mereka yang menjadi korban perundungan. Jadi biasanya kami ajak bicara. Biasanya korban-korban perundungan itu justru agak sulit untuk menceritakan begitu. Kejadian yang dia alami seperti itu. Dan anak-anak itu kan juga kurang berani biasanya untuk bicara pada guru. Nah, kami di sekolah mendorong anak-anak untuk berani mengungkapkan, berani bicara, berani bercerita. Kemudian kami biasanya akan gali seperti itu. Oke, keren banget ya. Sekarang kita jalan nih ke agen perubahannya, karena aku mau dengar satu-satu. Kalau dari kamu nih, gimana pengalaman kamu waktu menyelesaikan perundungan yang terjadi di sekolah atau di lingkungan kamu sendiri? Oke, jadi waktu saya sebagai agen Roots itu kita pertama-tama sudah ada pembekalan materi-materi bagaimana kita menghadapi kasus-kasus pembulian di lingkungan sekolah. Nah, pembekalan materi itu kita terapkan selama menjadi agen Roots dan maupun selama menjadi agen Roots maupun setelah event berlangsung. Seperti itu. Nah, mulai dari edukasi, kemudian sosialisasi, sampai benar-benar kasusnya yang udah terjadi itu kita bantu tangani. Mulai dari hal-hal kecil aja, misalkan kita bantu berbicara kepada guru bahwa terjadi kasus perundungan nih. Dan guru pun serta fasilitator akan membantu menangani kasus tersebut, seperti itu. Wah, keren-keren ya agen perubahan tahun ini dan selamanya mungkin ya, pasti ada agen-agen perubahan baru. Tapi aku tuh mau tanya nih aslinya soal Roots. Cuman ada video yang mungkin kita harus reaksi bareng-bareng, gimana? Oke, ayo, boleh banget. Program Roots memusatkan peran pelajar sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah untuk mengatasi perundungan dari akarnya, dengan menyebarkan pesan dan perilaku baik di lingkungan pertemanan mereka. Pesan ini kemudian akan disebar di lingkungan sekolah sehingga menyadarkan semua orang untuk peduli satu sama lain dan mempromosikan nilai-nilai kebaikan. Lambat laun, kesadaran ini diharapkan dapat mengubah perilaku sehingga pelajar akan menjauhi perundungan dan tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang keren. Memakai pendekatan jejaring sosial, siswa yang terpilih menjadi agen perubahan dalam program ini adalah mereka yang dipilih langsung oleh teman-temannya di sekolah. Mereka adalah siswa yang memiliki kedekatan dengan banyak orang di sekolah, sehingga diharapkan bisa memberikan pengaruh yang lebih besar. Wah, itu nih sahabat Dikbud, itu tentang video tentang Roots. Nah, kalau aku sendiri ya, kadang aku lebih suka kalau ada orang yang menjelaskan kepada aku. Kalau dari Kak Prita sendiri?
Apa nih? Tolong jelaskan dong gambaran soal roots tapi dengan bahasa yang kita bisa paham nih. Oke, kalau gitu ya. Jadi Kak Prita tadi terharu nih ngelihat video ini karena dulu ikutan ya membangun prosesnya roots dari yang masih kita piloting nih cuma di 10 sekolah sampai sekarang jadi program di nasional. Nah, adapun tahap yang dilakukan oleh Kemendikbud dan UNICEF dalam pelaksanaan program Roots itu pertama nih, ini baru aja kita selesai, kita tuh biasanya melakukan training fasilitator nasional gitu. Jadi kita membentuk dulu fasilitator nasional di tingkat nasional yang akan melatih nanti kepada guru-guru melalui BIMTEK. Nah, hasilnya seperti Kak Tia ini gitu ya, dari 180 fasilitator nasional mereka melatih saat ini kurang lebih ada 13 ribuan fasilitator guru seperti teman-teman seperti Kak Tia ini gitu ya. Kemudian fasilitator guru ini melakukan sesi roots itu di sekolahnya masing-masing. Nah, itu kurang lebih ada 10 atau sampai 15 pertemuan mereka agen perubahan dikapasitasi nih gitu ya untuk bisa mereka berperilaku positif, bersikap asertif gitu ya ketika menyelesaikan perundungan, punya nilai diri, bekerja sama. Jadi yang mana semua poinnya itu sesuai nih dengan profil pelajar Pancasila, kan sejalan juga ya dengan inisiatif Merdeka Belajar. Dan pada akhirnya mereka akan memimpin sebuah aksi yang disebut dengan Roots Day, di mana seisi sekolah itu akan berkomitmen bersama untuk mengakhiri perundungan, dan mereka agen perubahan akan menunjukkan karya-karya mereka gitu ya melalui aktivitas seni, ada yang adu pantun, ada yang drama seperti itu untuk menunjukkan bahwa kami adalah orang berpengaruh dan mari nih kita berkomitmen untuk mengakhiri perundungan di sekolah. Setelah itu mereka akan berkomitmen untuk melanjutkannya lagi seperti di sekolah Kak Tia, jadi komunitas siswa nih. Jadi agen perubahan itu lahir menjadi komunitas baru yang regenerasi setiap tahunnya. Jadi supaya generasi anti perundungan itu tercipta. Gitu gambarannya. Keren banget ya. Wah, tapi aku ini penasaran banget. Ini tuh pertanyaan yang aku sebenarnya pikirkan sebelum kesini. Aku pikir karena semuanya ini adalah agen perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Ini pertanyaan untuk semua ya. Apakah ada hal yang bisa diceritakan kepada podcast ini? Pengalaman diri, bisa pengalaman siswa yang sudah boleh diceritakan mungkin ya gambarannya, cerita-cerita yang mereka alami saat di sekolah yang kurang menyenangkan, yang kurang nyaman untuk mereka. Mungkin dari Diva dulu ya. Boleh. Ada nggak yang pernah curhat-curhat gitu? Kebetulan saya pribadi ini pernah mengalami perundungan nih. Oke, boleh. Jadi kalau bullying sendiri itu kan artinya aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih berkuasa gitu ya, dan juga dilakukan secara sengaja. Bullying sendiri itu terbagi jadi beberapa jenis. Di sini saya akan menjelaskan 4 aja, yaitu ada bullying fisik, cyberbullying, bullying sosial, dan juga bullying verbal, ya. Nah, mulai dari ini ada 4-4-nya, kebetulan saya pernah mengalami. Apa cerita 4-4-nya aja atau salah satu aja nih? Salah satu aja deh yang mungkin agak gimana ya, maksudnya yang bisa diambil pelajarannya paling banyak. Mungkin aku akan cerita tentang bullying verbal. Jadi di sini ada 2 kisah. Yang pertama bullying verbal itu waktu aku SD, itu dimana waktu itu aku habis olahraga dan dibilang kayak, kok kamu hitam banget sih abis keringetan terus pakai baju putih lagi. Nah, yang kedua itu waktu SMA, dan kebetulan aku udah jadi agen Roots yang dimana aku bisa memberikan respon kembali kepada pelaku. Nah, waktu SMA ini kebetulan aku lagi lemes banget, terus tiba-tiba dibilang, ih kok kamu pura-pura sakit ya, padahal aku beneran sakit dan lagi lemes. Apa yang aku lakukan sebagai agen Roots? Aku melakukan respon positif, respon yang bukan membuli kembali, tapi memberikan respon balik yang positif gitu. Misalkan aku memberikan pengertian kepada pelaku bahwa saya beneran sakit. Bagaimana bila Anda di posisi saya kemudian mendapatkan perkataan seperti itu? Nah, dengan begitu saja beliau sudah mengerti apa yang saya maksud dan bisa berubah menjadi lebih baik seperti itu. Ya, dan juga pelajaran yang bisa diambil dari bullying ini, saya bisa membuktikan kepada pelaku-pelaku pembuli dengan membalasnya melalui prestasi. Jadi bukan melalui bullying lagi, tapi melalui prestasi gitu. Dan juga bullying tersebut bisa saya jadikan kritikan, bukan dimasukkan ke hati, seperti itu. Emang bener ya, emang kalau misalnya lagi mengalami seperti itu paling enak itu dihadapinya dengan prestasi yang baru. Banget. Emang bener ya. Iya. Dari Kak Tia sendiri nih sebagai fasilitator, ada nggak mungkin cerita yang
memberikan banyak pelajaran juga ke Kak Tia Iya, maksudnya. kalau di sekolah itu kan anak-anak seringkali merasa bahwa kalau misalnya manggil sesuatu dengan panggilan orang tua misalnya gitu ya, itu adalah hal yang biasa, cuma bercanda. Padahal itu kan masuk di kategori perundungan. Nah itu seringkali tuh muncul di anak-anak. Terus kemudian perundungan yang fisik ya gitu. Tadi seperti yang Diva bilang kaitannya dengan warna kulit, terus kemudian bentuk badan segala macam kayak gitu. Nah biasanya kami berikan penguatan kepada anak-anak itu gitu ya, untuk mereka lebih mengenali dan sayang sama dirinya sendiri gitu. Jadi penghargaan terhadap diri karena dia memang itu adalah sosok yang dia harus cintai gitu. Dia jadi ada self love-nya gitu buat dirinya. Jadi anak-anak juga akhirnya bisa menghargai teman-temannya dengan berbagai perbedaan seperti itu. Nah, di sekolah juga kadang yang secara nggak sengaja itu bullying yang cyber. Posting gitu, tapi ternyata menyinggung orang lain. Nah itu juga kerap kali kami temukan di sekolah begitu. Nah biasanya kalau hal yang seperti itu akhirnya kami teman-teman yang agen perubahan juga membantu untuk campaign. Kami punya kurikulum cerdas digital, jadi supaya anak-anak ini bisa membuat konten-konten yang positif gitu, tidak harus merundung teman-temannya seperti itu. Oke, wah ternyata banyak ya kisah-kisah dan bisa relate juga nggak sih Diva sama kayak gitu, karena zaman sekarang kan apalagi pakainya sosial media. Dan kalau aku sendiri kan juga cerita dikit ya mungkin ya, maksudnya masuknya ke dunia sosial media itu kejam banget cyberbullyingnya, apalagi dari komentar kan menjadi kalau orang-orang bilang public figure itu enak juga nggak enaknya gara-gara komen-komen kayak gitu. Kalau dari Kak Prita sendiri ada nggak nih yang sering cerita atau mungkin yang sangat-sangat mengesankan hati dan memberikan pelajaran kepada Kak Prita? Mungkin aku tuh ya karena berada di belakang layar gitu ya dari program Roots ini gitu, jadi mungkin kasus per kasus tuh aku tidak terlalu paham gitu ya, tetapi aku menyaksikan nih perubahan pada anak-anak ini gitu ya. Itu menurutku sesuatu hal yang paling membanggakan adalah ketika aku bisa melihat perubahan di diri anak-anak agen perubahan ini gitu ya, dari materi Roots gitu ya, mereka tuh bisa sampai membuat kampanye di luar bahkan dari di luar ekspektasiku gitu ya. Ada yang sampai bicara tentang kekerasan seksual, intoleransi begitu ya. Dengan hanya mereka mengikuti sesi Roots, mungkin yang buat aku menjadi kegiatan yang harian itu biasa-biasa aja gitu ya. Tapi dari situ tuh ternyata banyak orang-orang yang berubah gitu ya. Banyak guru-guru yang berubah cara pandangnya. Anak-anak agen perubahan yang tadinya mungkin tidak pernah muncul, tiba-tiba mereka bisa gitu ya menginisiasi sebuah aksi yang sangat besar gitu ya, membuat perubahan di sekolahnya. Dan mungkin aku tidak selalu menyaksikannya secara langsung, bisa aja cuma ngelihat di YouTube, di Instagram gitu ya. Tapi bagiku itu adalah sebuah momen yang mengharukan dan membuat aku juga semangat nih ya untuk terus membantu Kemendikbud memperbesar cakupan program Roots di Indonesia gitu. Aku juga bangga banget ya kalau ngelihat program-programnya anak-anak sekarang, dan juga ngefollow Instagramnya UNICEF Indonesia juga lagi banyak juga kegiatan yang dilakukan untuk anti perundungan. Dan waktu pengalaman ikut KKI sendiri kemarin juga banyak akhirnya teman-teman inisiatif membuat anti-bullying kayak gitu-gitu, dan aku sendiri juga waktu itu ikutan untuk membuat anti-bullying dan itu asik dan pelajarannya sangat-sangat banyak. Nah, kalau Diva sendiri pasti punya dong pengalaman membuat kampanye, mungkin selain Roots atau kampanye diri sendiri kepada teman-teman semua. Mungkin bisa diceritain dikit nggak soal kampanye-kampanye yang mungkin kamu buat? Kalau kampanye itu waktu itu bertepatan sama Roots Day, di mana kita melakukan kampanye terhadap seluruh siswa dan siswi di SMA Negeri 28 Jakarta. Jadi pada hari itu hanya berfokus ke Roots Day aja, dan kita melakukan banyak menampilkan prestasi-prestasi dan juga bakat-bakat yang dimana sambil menampilkan prestasi-prestasi itu dikaitkan sama anti perundungan gitu. Misalkan seperti yang tadi dibilang, balas-balas pantun, kemudian juga melakukan presentasi, kemudian juga ada MC-MC yang seru yang membahas tentang
narasumber-narasumber yang seru maksudnya ya, yang membahas tentang anti perundungan itu, kayak gitu. Wah, keren banget ya. Pasti banyak banget agen perubahan yang juga melakukan hal yang sama di Roots Day, tapi kamu keren banget pastinya bisa step up untuk melakukan hal itu. Dan menurut Kak Tia dan Kak Prita sendiri pasti hal itu nggak mudah kan, apalagi untuk usia sekarang dan zaman sekarang. Kamu keren banget loh. Kita kan hidup di zaman digital di mana kita juga kena COVID-19. Dan itu ada nggak sih struggle yang kamu rasain waktu membuat kegiatan itu? Struggle-nya itu pasti ada ya, karena dibatasi dengan media online, terus juga penyakit-penyakit COVID itu, dimana kita untuk menyebarluaskan secara langsung itu kan biasanya kalau misalkan ngomong dari hati ke hati kan itu pasti lebih dapat gitu ya, sedangkan kalau media online memang lebih cepat menyebar dan lebih cepat menyampaikan informasinya, tapi dengan adanya media online ini juga hati ke hatinya tuh kurang dapet gitu loh. Iya benar. Kayak gitu. Wah, itu struggle yang paling susah ya, tapi emang sih zaman digital itu struggle-nya pasti untuk kita semua. Waktu itu juga Zoom isinya nyandet-nyandet wifi-nya. Iya gitu benar ya. banget. Emang agak susah, tapi itu program yang sangat-sangat luar biasa dan pastinya ada fasilitator dan pembimbing yang luar biasa juga. Kalau dari Katia sendiri, gimana sih cara mengajarkan siswa dan siswi, atau mungkin panggilannya kalau di Roots apa untuk kayak sahabat Dikbud gini panggilannya apa? Agen perubahan. Agen Oh iya, perubahan. agen perubahan. Agen Nah, perubahan. kalau dari Katia sendiri gimana sih cara mengajarkan agen perubahan ini untuk membuat mungkin fasilitas yang sangat baik, acara dan kampanye yang oke dan yang keren banget, itu gimana? Waktu itu kami menggali dari agen-agen perubahan sendiri gitu, karena memang agen-agen perubahan kan pada dasarnya punya potensi-potensi gitu ya. Tadi yang Diva bilang, Kak Prita bilang bahwa mereka tuh punya potensi yang banyak. Jadi di awal itu memang kan untuk agen perubahan setiap minggu itu ada pertemuan. Jadi tadi Kak Prita juga udah jelaskan ada 15 kali pertemuan paling banyak waktu itu. Nah, di situ mereka dilatih menjadi asertif, dilatih memahami diri sendiri, dilatih bagaimana bisa menanggapi jika ada masalah seperti itu. Nah, dari situ kemudian mereka membuat aksi. Nah, aksi-aksi ini yang akhirnya tadi di Roots Day itu kita semuanya bergerak gitu. Teman-teman yang bukan jadi agen perubahan juga semakin tertarik gitu. Dan itu yang kemudian kalau di sekolah kami di SMP Lab School Kebayoran akhirnya ini berkelanjutan seperti itu, sehingga agen perubahan itu menjadi sebuah komunitas gitu ya. Jadi program Roots-nya jadi menyeluruh, tidak hanya jadi semua anak memang diharapkan sebagai agen perubahan gitu ya Kak Prita ya. Jadi nggak cuma kalau dulu tuh hanya 30 agen perubahan saja dari kelas 7, 10, kelas 8, 10, kelas 9, 10. Nah, harapannya dari 30 ini bisa semua satu sekolah, semua siswa menjadi agen perubahan seperti itu. Wah, keren banget. Nah, karena semuanya nih juga ini lagi bahas agen perubahan dan pastinya juga paham ya sebenarnya tentang agen perubahan. Menurut Kak Prita sendiri, menurut Kak Tia sendiri, dan menurut Diva sendiri, peran agen perubahan di masing-masing sekolah itu seperti apa? Kan pasti punya pendapat yang berbeda nih. Kalau dari Kak Prita sendiri gimana? Ya, aku beranggapan bahwa agen perubahan ini adalah seperti value-nya Roots ya gitu ya. Mereka ini adalah benih gitu ya yang kita tanam untuk mereka bisa menyebarkan perilaku positif, berjejaring di bawah tanah gitu ya. Filosofi akar itu kan tidak terlihat tapi dia menyebar nih di bawah tanah, bahkan bisa menembus kemana-mana gitu ya. Jadi mereka berjejaring dan menebarkan perilaku positif ini di antara pertemanan yang nggak harus terlihat gitu ya. Tapi dengan akar yang kuat mereka akan tumbuh nih menjadi sebuah pohon. Dan pohon itu adalah impian kita bersama, yaitu sekolah yang aman, menyenangkan gitu ya, dan bebas dari kekerasan. Jadi aku merasa bahwa agen perubahan ini adalah sebuah benih gitu yang akan membawa generasi yang lebih baik lagi nantinya di Indonesia, generasi anti kekerasan begitu. Wah, keren banget. Kalau dari Diva sendiri, Oke. peran agen perubahan menurut Diva itu apa?
Peran agen perubahan menurut saya itu pelopor dan pelapor, di mana kita harus menghindari anti perundungan dan memiliki kriteria tertentu. Misalkan yang pertama memiliki leadership yang baik dan juga komunikasi yang baik. Di mana ketika kita menjadi agen perubahan kita harus nge-lead diri sendiri nih dan juga nge-lead teman-teman kita untuk menghindari anti perundungan tersebut, dan juga dengan komunikasi yang baik seperti yang tadi saya bilang, dari hati ke hatinya bisa nyampe gitu. Nah yang kedua kriterianya yaitu kita harus siap setiap kasus yang terjadi perundungan di sekolah. Kemudian yang ketiga kita juga harus siap menjadi pelopor dan pelapor dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Misalkan yang tadi saya bilang, dari misalkan ada kasus perundungan kita bilang ke guru, kemudian dari guru kita ke fasilitator bisa diajukan lagi ke pihak-pihak yang selanjutnya kayak gitu. Oke, keren banget. Kalau dari Kak Tia sendiri, menurut Kak Tia peran agen perubahan itu apa? Pasti perannya sangat besar ya gitu, karena dari agen perubahan sendiri akhirnya bisa membantu teman-temannya untuk percaya diri gitu. Jadi kita bisa bayangin gitu, ada anak misalnya di sekolah yang mungkin kesehariannya sendirian aja gitu ya, dia nggak berani untuk berteman begitu. Tapi nih agen-agen perubahan ini dia berinisiatif untuk nemenin, untuk ngajak ngobrol. Terus kemudian untuk teman-teman yang korban perundungan juga mereka menemani seperti itu. Jadi peran agen perubahan untuk teman-temannya tadi yang Diva juga bilang bahwa mereka juga jadi pemimpin dan mereka juga mengajak orang lain juga bisa memimpin dirinya sendiri. Itu sih sebenarnya. Wah, peran-perannya masing-masing berbeda tapi sangat-sangat luar biasa, dan intinya sama, pasti untuk membuat sekolah lebih aman dan nyaman juga. Nah, mumpung waktunya juga cukup banyak ya ini, aku mau bahas agen perubahan satu lagi, tapi aku jadinya kayak sedikit game. Ini aku buat-buat sendiri lah gitu ya, biar agak cair gitu. Nah, permainannya kecil-kecilan ini adalah satu kata untuk agen perubahan, tapi nanti aku pilih salah satunya random. Cuman ada 3 detik untuk berpikir, nanti misalnya aku panggil Diva, nanti Diva langsung ungkapkan kata yang dipilih. Oke? Oke. Kata untuk agen perubahan. 1, 2, 3. Kak Tia? Percaya diri. Kalau Kak Prita? Terima kasih. Diva? Berani. Wah, kata-katanya berbeda. Tapi ini unik nih. Kak Prita kenapa pilih terima kasih? Iya, karena aku mau mengatakan bahwa terima kasih nih gitu ya kepada agen perubahan yang sudah meluangkan waktu mereka gitu, meluangkan waktu mengikuti kegiatan Roots gitu ya, dan menikmati ya. Mungkin aku hanya bisa melihat dari YouTube, dari dokumentasi gitu ya, tapi sejauh ini aku merasa mereka menikmati sesi itu gitu, dan kemudian membagikan perasaannya kepada teman-teman, menginisiasi aksi gitu ya, dan itu akhirnya menginspirasi anak-anak lain gitu. Jadi aku makanya mengatakan terima kasih kepada semua agen perubahan Roots. Terima kasih atas komitmen kalian dan inspirasi yang sudah dibagikan untuk semua anak-anak di Indonesia. Keren banget. Ada kata percaya diri juga. Percaya diri itu pasti butuhkan kita semua. Betul. Tapi kenapa spesifiknya ke agen perubahan? Karena kalau jadi agen perubahan harus percaya diri. Pasti. Dan kemudian agen perubahan akhirnya membawa teman-teman yang lain untuk percaya diri sama seperti dirinya. Nah, semoga bisa ya. Gitu. Amin. Nah, ada kata berani juga. Berani itu juga connect ya sama percaya diri. Kalau kita percaya diri pasti kita juga berani. Kenapa pilih berani? Karena kan di agen perubahan ini pasti erat kaitannya sama pelaku dan juga korban. Nah, baik pelaku maupun korban itu harus sama-sama berani. Berani dalam hal apa? Untuk korban berani untuk speak up, karena korban tidak pernah salah, korban juga tidak pernah sendirian. Untuk pelaku berani untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi, karena pelaku sendiri itu memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, seperti itu. Wah, keren banget ya kata-kata yang dipilih. Mungkin kalau aku disuruh milih kata juga aku bingung, aku pasti nge-freeze duluan nih. Tapi sebelum kita mengakhiri segmen ini, aku ini punya satu game lagi. Enggak game sih, lebih ke satu pemberitahuan lagi. Mungkin ada pesan dan kesan untuk sahabat Dikbud semua yang ada atau yang lagi menonton ini sekarang tentang agen perubahan atau tentang anti perundungan. Mungkin Dimulai dari siapa nih? Dari siapa? Dari ini katanya ada yel-yel ya? Ada sih, ada itu
Aduh, Kita tuh punya yel-yel agen perubahan, jinglenya juga punya. Waduh, banyak ya ternyata. Aku takut FOMO mungkin dari yel-yelnya ya. Oke. Dari yel-yelnya gimana nih yel-yel? Oke, yang itu ya. Oke ya. Jadi kita tuh ada yel-yel ya. Oke, 1, 2, 3. Aku, kamu, kita semua agen perubahan. Boleh ulang nggak? Aku FOMO nih. Oke, kalau gitu boleh. kamu ikutan Kamu ya? juga ikutan. Ya. Oke, jadi mungkin aku yel-yel teriak apa ya? Program Roots aja ya. Oke. Program Roots Indonesia. Aku, kamu, kita semua agen perubahan. Keren banget ya yel-yel. Aku juga pengen buat yel-yel loh sebenarnya. Apalagi kalau pramuka emang agak bingung ya kalau buat yel-yel. Mungkin aku pinjam dikit ya buat pramuka. Oke, ini pesan terakhir nih untuk teman-teman yang ada, sahabat Dikbud semua yang ada di rumah tentang anti perundangan. Mungkin ada yang merasa kan di sini kan biar kita nggak ngerasa sendiri kan pastinya, kita nggak pernah mau ngerasa sendiri. Dan mungkin ada pesan untuk sahabat Dikbud semua yang di rumah, mungkin ada yang lagi ngerasa sendiri, ada yang mengalami hal seperti ini. Mungkin dari Diva dulu ya karena usianya sama. Iya. Jadi sahabat Dikbud, banyak sekali hal-hal positif dari mulai hal kecil hingga hal besar yang bisa kita lakukan untuk mencapai perubahan. Kemudian juga korban itu tidak pernah salah, korban tidak pernah sendirian. Beranilah untuk speak up. Kemudian juga untuk pelaku, kita masih bukan kita, tapi untuk pelaku masih punya kesempatan untuk mengontrol dirinya untuk berubah menjadi lebih baik. Salah satu cara terbaik untuk melawan pembulian adalah dengan tidak membalas bulian tersebut, tapi kalaupun mau membalas dengan hal-hal yang baik, misalkan balas dengan prestasi, kayak gitu. Keren banget. Jadi sahabat Dikbud di rumah, yuk cari-cari prestasi biar bisa kita balas bareng-bareng, oke? Oke, kalau Katia sendiri ada pesan nggak nih? Ada dong. Ada pastinya. Sahabat Dikbud yang merasa sendiri, tenang aja. Kalian nggak sendiri loh. Di sekolah ada teman-teman agen perubahan, ada kakak-kakak fasilitator yang akan nemanin kalian semuanya. Dan kalau kalian punya masalah, kalau ada teman yang mulai ngejek-ngejek atau melakukan perundungan, datang deh ngobrol sama mereka. Mereka punya cara yang terbaik untuk menghadapi perundungan di sekolah. Keren banget. Aku boleh join gak nih Kak? Boleh kan? dong. Boleh lah. Ya, kapan-kapan ya. Oke. Kalau dari Kak Prita sendiri ada pesan gak nih untuk teman-teman sahabat Dikbud? Untuk sahabat Dikbud, ya program Roots itu keren gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya diajakin Bapak Ibu gurunya, ayo dong gabung jadi agen perubahan Roots, jangan ragu-ragu, nanti ikutan. Dan untuk sahabat Dikbud yang lainnya, mengakhiri kekerasan di sekolah itu memang tidak mudah, tapi kita percaya bahwa kita bisa melakukannya gitu ya. Program Roots itu merupakan langkah kecil dari level siswa, namun lebih dari itu kita butuh semua warga sekolah untuk bekerja sama nih ya, untuk punya satu visi nih untuk menghapuskan perundungan di sekolah, atau kalau bahasanya Kemendikbud adalah menghapuskan 3 dosa nih ya di sekolah gitu ya. Kalau kita punya visi yang sama, siswa bergerak, guru mengubah juga cara berpikir, kebijakannya juga lebih berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak gitu ya. Dan kita percaya bahwa misi kita untuk mengakhiri kekerasan di Indonesia itu akan tercapai nantinya. Amin. Nggak ada yang mudah ya, dan apalagi nggak mudah untuk menghapus 3 dosa, salah satu dari 3 dosa ini. Tapi kalau kita bareng-bareng untuk menghapus, pastinya bisa dong ya. Sahabat Dikbud, jangan lupa berusaha untuk menghapus juga ya, apalagi di lingkungan kalian. Tapi untuk segmen podcast kali ini kita harus mengakhiri ya. Tadi harusnya ngobrol 2 hari, tapi kita harus menjadi agen perubahan masing-masing, oke? Sahabat Dikbud, aku Fania Winola dan kita semua pamit undur diri. Dadah.